kita akan berbincang-bincang tentang ASKS. Apa itu ASKS? Berikut akan dijelaskan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ya, Saudara Hadani Had, silahkan. Oke, terima kasih. Arus Sastra Kalimantan Selatan atau yang biasa kita singkat dengan ASKS itu adalah perhelatan akbar bidang sastra yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ini sudah yang ke-19 tahun di Tanah Laut, dan hal yang menggembirakan adalah Tanah Laut sudah menghelat ini sudah dua kali nih. Dua kali ketika 2017 dan sekarang sudah ketika di 2022 kita kembali mendapat mandat dari kawan-kawan di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan di Tanah Laut. Arus Sastra ini sendiri adalah aruh atau acara yang biasa kita laksanakan setiap tahun bergiliran setiap kabupaten kota, dan ditetapkan ke kabupaten kota mana yang akan melaksanakan itu ketika nanti ada sidang pleno namanya. Itu setiap tahun ya, setiap rutin? Tahun rutin. Jadi pada tahun kemarin itu di Balangan, dan tahun ini kita yang masuk untuk melaksanakan kegiatan Arus Sastra ini. Nah, di acara yang rutin, kegiatan yang rutin mengisi Arus Sastra ini adalah yang wajib ada itu adalah pengumpulan antologi penyair Kalimantan Selatan. Jadi mereka kawan-kawan di Kalimantan Selatan, khusus orang Kalimantan Selatan atau orang tersebut berada di luar Kalimantan Selatan tetapi dia lahir di Kalimantan Selatan, orang tersebut bisa mengirim karya ke tempat kita, ke panitia Arus Sastra itu. Nah, kemudian yang lainnya juga ada lomba-lomba sastra. Tentunya hal ini tergantung kepada panitianya. Kalau misalkan kalau kita di Tanah Laut itu lombanya ada 3. Yang pertama adalah lomba manuskrip puisi. Yang seperti apa itu? Manuskrip puisi ini lomba pengumpulan puisi, menulis puisi. Kawan-kawan ini minimal 35 halaman untuk puisinya. Terserah, kalau 35 halaman misal 35 puisi bisa, atau misalnya 35 halaman hanya 20 puisi bisa. Yang penting mereka mencapai minimal 35 halaman dan maksimal 40. Dan perlu kita ketahui bahwa manuskrip puisi ini baru Tanah Laut yang melaksanakannya. Tepuk tangan dulu untuk Tanah Laut. Luar biasa ya. Luar biasa. Kemudian yang kedua itu adalah lomba kisdap, kisah handap. Jadi di Tanah Laut kita ada sosok yang luar biasa terhadap kisdap ini, terhadap perkembangan bahasa Banjar, itu khususnya di dalam kisah handap ini, dan beliau menerima sampai se-Asia Tenggara sudah penghargaan untuk menjaga bahasa ini, yaitu Bang Jamal T. Suryanata. Iya. Selamat pagi Bang Jamal. Nah, ya itu. Jadi yang ketiga kita lomba juga ada naskah drama yang berlatar belakang, yang tema itu bisa tema sejarah atau mungkin legenda atau mungkin kawan-kawan tidak tahu sejarah, tidak tahu legenda, tapi dia bisa menerka-nerka kegiatan kehidupan yang ada di Tanah Laut. Yang penting latar belakangnya Tanah Laut, maka naskah drama tersebut bisa diterima oleh menceritakan kerakyatan yang berkaitan dengan kehidupan sekarang ini, mungkin atau kehidupan dulu seperti itu. Jadi itu jadi 3 lomba ini, dan lomba naskah drama murni seperti ini pun baru di Tanah Laut yang kita melaksanakannya. Karena sebelum-sebelumnya ada juga naskah drama, tapi mereka adaptasi dari cerpen atau dari puisi atau dari mana gitu, seperti itu. Kira-kira jadwalnya nih dari kapan sampai kapan nih Arus Sastra ini? Pelaksanaan Arus Sastra kita itu direncanakan mudah-mudahan tidak ada perubahan dari tanggal 28 sampai 30 Oktober. 30 Oktober. Nah, dan untuk pengumpulan karya yang kami sebutkan tadi itu direncanakan di awal kemarin adalah tanggal 15 Agustus ini. Habis pengumpulan karya tersebut, kemudian kami penilaian, kami kurasikan,
Nanti kami cetak bukunya, kemudian kita kita laksanakan pelaksanaan itu di tanggal 28 sampai tanggal 30. Tetapi nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Dewan Sastra yang diketuai oleh Bang Ali Samsudin Arsi, Dewan Sastra Kalimantan Selatan. Apakah kami nanti perlu menambah waktu pengumpulan karya ataukah tetap dengan waktu yang sebegitu adanya? Tetapi kami berharap kami bisa menambah waktu agar kawan-kawan bisa mengumpulnya, berpikir untuk membuat naskah itu lebih lama lagi. Nah, seperti itu. Oke. Selain ini kan berarti yang ketiganya ini ya berupa naskah ya, naskah. Nah, lalu untuk lomba-lomba yang secara langsung dilaksanakan tuh apa aja lombanya? Kalau untuk lomba secara langsung kami masih masih mempersiapkannya apa saja yang ingin disiapkan, tetapi ini bukan berupa lomba, tetapi hanya apresiasi sastra setiap kabupaten kota. Nanti kita akan ada pertunjukan masing-masing kabupaten kota itu. Jadi mereka kita undang, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menggarap pertunjukannya. Jadi setiap malam nanti malam Sabtu dan malam Minggu akan ada pertunjukan untuk menghibur masyarakat di Tanah Laut. Dari kabupaten kota 13. Lomba baca puisinya sendiri tidak ada? Lomba baca puisinya itu masih karena mungkin kemarin ada kekurangan di dalam penganggaran. Jadi kami masih memikirkan itu. Rencana memang ada lomba baca puisi tapi belum berani memastikan sebenarnya. Kalau bahasa Banjar kan aruh ini kan orang mengenang ya, orang bahajatan secara besar-besaran gitu ya, apalagi aruh sastra gitu ya. Aruh sastra berarti kan selamatan besar-besaran gitu ya. Nah, lalu yang dapat kita gaungkan kepada masyarakat dari aruh sastra ini sendiri yang dilaksanakan di Tanah Laut ini apa nih, Mas? Tahun ini 2022 nih, maksudnya ciri khasnya dan juga implementasinya bagi masyarakat Tanah Laut atau bagi para sastrawan Tanah Laut atau bagi para pencinta sastra gitu. Jadi di kegiatan aruh sastra nanti kami akan ada melaksanakan kegiatan yang namanya SMS, yaitu sastrawan masuk sekolah. Nah, jadi paling tidak kami akan menanamkan bibit-bibit kecintaan mereka terhadap aruh sastra, terhadap sastra sendiri. Kemudian ada juga kawan-kawan yang mungkin dia lebih fokus kepada seni pertunjukannya. Jadi nanti di sekolah-sekolah yang kami tunjuk nanti akan ada kawan-kawan dari sastrawan seluruh kabupaten kota untuk masuk ke sekolahan itu untuk menjelaskan bagaimana arus sastra itu sendiri dan bagaimana sastra itu sendiri. Iya, betul sekali. Dan yang kedua, kami juga akan ada melaksanakan sebagaimana layaknya biasa, yaitu akan seminar sastra. Jadi nanti pematerinya dari Jakarta, masih kita rahasiakan namanya dulu. Lalu pesertanya sendiri? Pesertanya sendiri adalah guru-guru kita undang. Guru-guru dan guru-guru bahasa Indonesia lah yang mereka mengenal dengan sastra. Kemudian kawan-kawan yang juga dari kabupaten kota itu juga mengikuti sastrawan tersebut. Kalau untuk yang ada di Kalimantan Selatan, karena pemateri kita ada 2, dari Jakarta 1 orang dan dari Kalimantan Selatan 1 orang. Nah, kita tahun ini ingin mengangkat seorang perempuan sebagai pemateri kita di Arus Sastra kali ini, dan dia juga orang muda yang kita kenal, tapi bukan dia ini orang muda tapi sebenarnya karyanya sudah senior. Karena kami kenal dia itu berkarya sudah sejak dari SMA kalau nggak salah. Lalu tema aruh sastra ini sendiri apa nih tahun ini? Mungkin Mas Robi, apa nih sebenarnya tema dari aruh sastra kita? Kalau tema besarnya sebenarnya meneroka sastra menyapa semesta. Iya, mungkin secara umum dulu nih Bu ya, buat masyarakat biar lebih tahu yang namanya aruh sastra ini bagaimana tujuannya, apakah ini untuk melestarikan eksistensi budaya atau bagaimana secara umum dari Dewan Kesenian nih, untuk masyarakat lebih tahu sebelum event ini digelar, jadi masyarakat lebih tahu apa sih aruh sastra. Mungkin banyak juga dari kalangan masyarakat Tanah Laut juga yang belum tahu yang namanya aruh sastra apa gitu. Ya, mungkin sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar oleh ketua kita kan.
untuk masalah Aruh Sastra ini, karena memang sebenarnya Aruh itu sebuah perayaan, ya sebuah perayaan yang dimana perayaan itu adalah silaturahmi sebenarnya ini, silaturahmi antara para seniman dan budayawan dan sastrawan. Iya, sebenarnya di Aruh Sastra ini tidak menutup kemungkinan hanya sastrawan yang ada. Nah, karena memang di situ ada sebuah seni pertunjukan juga nanti. Nah, mungkin itu sekaligus mengedukasi masyarakat lah mungkin. Nah, itu. Nah, itu. Apalagi kita tahu ya, Mas Robi, di era-era sekarang ini begitu ya, kecintaan para kaum milenial khususnya nih kepada sastra itu sepertinya semakin menipis ya, semakin berkurang. Nah, melalui Aruh Sastra tahun ini ya, Kalimantan Selatan yang ditempati adalah di Kabupaten Tanah Laut, kita berharap nanti Aruh Sastra ini dapat sambutan yang hangat dan meriah dari semua kalangan gitu ya, khususnya para kalangan milenial ya, kemudian juga dapat menumbuhkan bakat minat ya dari mereka untuk berkarya ya di bidang sastra. Kalau menurut ketua nih, evaluasi mungkin Pian dari tahun berapa nih jadi ketua Dewan dari Kesenian? 2022 aja. Oh, baru berarti 2022, periodenya 2027 ya habisnya. Sama dong dengan kita. Dewan pengawas. Oke, ya mungkin secara umum aja. Mungkin evaluasi kita nih terhadap perkembangan sastra, khususnya di Kabupaten Tanah Laut ini kayak apa? Kalau untuk evaluasi sendiri, sebenarnya karena basic kita bukan sastrawan ya. Kalau saya ini basicnya adalah seni pertunjukan. Nah, saya pikir tadi penyanyi dangdut. Terlalu ini. Jadi mungkin secara umum saja, kawan-kawan kita di Tanah Laut ini sudah sudah berkarya sebenarnya. Salah satu contoh Bang Rahmadi, Bu Ayu Siti dan kawan-kawan yang lainnya itu mereka sudah meluncurkan buku masing-masing sebenarnya untuk menulis dan banyak kawan-kawan kita yang menulis, cuman mungkin kolaborasi antar seni, bagaimana seni sastra bisa berkolaborasi dengan seni pertunjukan mungkin, dan seni lainnya bisa masuk ke dalam ranah sastra tersebut. Nah, makanya kami nanti di Aruh Sastra ini insya Allah di pelaksanaannya akan menggabungkan semua unsur seni tersebut. Nanti ketika pelaksanaan nanti akan juga ada seni pameran lukisan ya. Kami merencanakan ada pameran lukisan untuk kawan-kawan pelukis, kemudian di sana juga bisa ada melukis wajah secara otomatis gitu ya pada saat itu begitu atau ya. Mungkin melukiskan puisi yang mereka lihat atau seperti apa, nanti akan ada di sana. Kita akan buatkan wadah untuk kawan-kawan pelukis. Kemudian yang kedua juga di dalam sastra ini, dalam Aruh Sastra kali ini, dan mungkin hampir sama juga dengan kawan-kawan lainnya, akan ada seni pertunjukan nantinya. Nanti kawan-kawan setiap kabupaten kota ada yang mempresentasikan puisi mereka atau mempresentasikan cerpen mereka dengan tarian biasanya kawan-kawan, atau mereka kemarin yang luar biasa itu di Balangan mereka seperti konser musik. Nah, jadi ada satu puisi yang dibikin mereka sebuah jadi lagu band ya, full band. Itu yang luar biasa gitu. Jadi mereka kawan-kawan kemarin di daerah itu mereka memanggil anak-anak band, disodori mereka ini loh puisinya, kalian bikin musik seperti band kalian, dan hasilnya luar biasa. Nah, jadi kami harap nanti kalau kawan-kawan yang ada di Tanah Laut, anak band atau apapun itu, mereka ingin menampilkan di acara Aruh Sastra nanti, kami siap untuk memfasilitasi itu. Tapi tentunya tidak semua kita bisa fasilitasi karena waktunya sebentar saja. Jadi cukup terbatas ya. Iya. Mas Robi, kalau tahu nih bocorannya, nanti tempatnya itu disentrakan di mana? Bocoran tempat? Iya, bocoran tempat nih. Iya, bisa juga anak majak warung dulu di situ. Iya. Oke. Insya Allah karena memang tahun ini
apa istilahnya kami ingin masyarakat. Jadi insya Allah rencananya acara ingin dilaksanakan di 0 kilometer Tanah Laut Pasar Lawas. Oke, bagus. Oke. Sudah banyak ternyata warung di situ. Iya. Awal lagi kita mereka. Yang pasti Arus Sastra ini diharapkan mungkin mampu mendorong untuk masyarakat juga lebih tahu ya, masyarakat betul. tahu dan makanya itu. kecintaan masyarakat juga dengan mengetahui lebih jelas dengan sastra Banjar ya. Iya betul. Sastra Banjar dan sastra yang lain. Oke, ini keluar dari Arus Sastra. Kalau boleh tahu juga nih, selama ini ya Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Tanah Laut ini mengayomi para budayawan, kemudian seniman dan sastrawan kita di Kabupaten Tanah Laut seperti apa? Karena begini Mas Hadani, sejauh ini begitu ya, para budayawan, seniman dan sastrawan kita nih tidak terlalu muncul ke permukaan. Mereka kayaknya ya memang banyak para sastrawan, budayawan dan seniman kita nih memang banyak yang sudah berkarya. Tetapi muncul ke permukaannya nih sendiri ya. Iya, tidak terlihat, tidak terbaca begitu. Dewan Kesenian sendiri bagaimana upayanya? Itu yang sedang kami pikirkan sebenarnya. Karena berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Dewan Kesenian itu kami lihat memang karena waktu itu kami juga berada di Dewan Kesenian sebelum ini. Kami merasa Dewan Kesenian belum maksimal untuk mengayomi. Tapi untuk saat ini, untuk tahun ini sebenarnya fokus kami untuk Dewan Kesenian adalah mensukseskan ini dulu. Nanti setelah selesai ini baru nanti kami akan lebih berfokus kepada seniman dan budayawannya. Dan rencananya akan datang itu kami mengusulkan kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan penghargaan kepada seniman. Ya, nah itu yang belum juga kita yang dengar. Belum kita dengar. Jadi ada kan seniman ini berbagai macam bidang ya. Ada bidang seni rupa, ada bidang tari, teater dan lain-lainnya. Nah, seperti halnya kabupaten lain yang beberapa kabupaten yang melaksanakan itu, mereka setiap tahunnya atau biasanya di hari jadi kabupatennya mereka memberikan penghargaan kepada seniman-seniman yang eksis di Kabupaten Tanah Laut dan mereka itu sangat perlu kalau menurut saya ya. Karena tidak semua orang dapat berkarya seni itu ya. Jadi memang sangat perlu untuk diberikan penghargaan, apresiasi ya, agar para seniman kita yang sudah memang berkarya itu semakin bersemangat lagi. Kemudian para seniman yang mungkin hanya ada bakal cikal ya, baru mau ingin gitu ya, dengan adanya pemberian penghargaan dengan seniman yang sudah berkarya, dia juga akan terpacu, sehingga akan lebih memperbanyak ya khasanah hasil-hasil karya-karya seni di Kabupaten Tanah Laut gitu. Oke. Dan saya mungkin tanya lagi Bu ya, termasuk mungkin kalau Dewan Kesenian ini ruang lingkupnya apa saja Mas yang masuk dari Dewan Kesenian di khususnya untuk Tanah Laut sendiri. Kita kan yang namanya kesenian harus melibatkan semua ya, melibatkan seluruh baik itu. Jadi saya ingin tanya apa nih yang menjadi ruang lingkup yang bergabung di Dewan Kesenian ini? Maksudnya band masukkah gitu ya? Bisa jadi karena untuk melibatkan semua. Iya betul. Kalau pengertian kami di Dewan Kesenian ini sebenarnya adalah tujuan Dewan Kesenian ini adalah untuk memfasilitasi atau mewadahi kemudian mungkin mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kawan-kawan seniman itu pengennya seperti apa, lebih kayak kemitra kerjaan lah. Ya, lebih kepada kemitra kerjaan sebenarnya. Jadi kalau kita kendalanya adalah beberapa ketika yang periode sebelumnya memang kendalanya adalah karena kami tidak memiliki anggaran tersendiri gitu. Jadi Tanah Laut Dewan Kesenian hanya sama seperti kawan-kawan yang lainnya mungkin di kabupaten kota itu mereka hanya memfasilitasi seandainya nih grup kesenian ini ada keluhan, kita bisa bantu seperti apa gitu. Kalau mereka ingin melaksanakan pameran atau melaksanakan pertunjukan nih kami memfasilitasinya seperti apa. Dan alhamdulillahnya ya kita di Tanah Laut
memiliki 0 kilometer itu. Jadi kemarin kami sudah pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah siap mendukung untuk pelaksanaan untuk meramaikan 0 kilometer itu sebagaimana mungkin kita kerjakan seperti menjadi sentra kegiatan begitu ya. Apakah itu kegiatan seni, ya kegiatan budaya, kegiatan. Nah, lalu ini masih dengan Dewan Kesenian, saya masih keluar dari Arus Sastra. Dewan Kesenian sendiri, Mas Hadani, adakah memiliki data yang sudah tersinkronisasi begitu ya, budayawan, seniman dan sastrawan kita di Kabupaten Tanah Laut ini yang sudah senior, yang masih penengah, yang baru mau yang baru ada niatnya gitu, bagaimana ini? Kalau mengenai data, kami memiliki data grup-grup kesenian di Tanah Laut. Itu karena kami koordinasinya dengan bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dan untuk kawan-kawan yang berkarya di bidang sastra, karena kita melihat sastra ini sebenarnya karya individual mereka. Mereka tidak personal. Ya intinya kadang kau bekerja sama untuk membuat satu karya gitu, karena puisi itu harus lahir dari pikirannya sendiri. Iya. Nah itu yang saya maksud, artinya grup-grup kesenian gitu kan ada. Tapi kalau untuk budayawan, seniman dan sastrawan secara perorangan. Kalau kawan-kawan sastrawan itu kami ada memiliki data mereka. Kalau yang senior itu di antaranya kita sebutkan Bang Karim, Bang Tangguh kalau pakarnya beliau, kemudian Pak Karim, ya. Jadi panggilnya Pakar. Pak Karim, ya. Kemudian yang kedua Bunda Kalsum Bilgis. Cuman setelah beberapa waktu ini beliau kayaknya kurang aktif untuk berkarya lagi. Kemarin sempat mengeluarkan beberapa buku. Lalu ini sekarang kita dorong lagi beliau untuk membuat berkarya lagi. Kemudian yang ketiga ya tentu kita ketahui bersama yaitu Bang Jamal Suryanata. Iya, saya sampai sekarang masih punya tuh tulisan beliau Galuh. Galuh. Kemudian yang terbaru ini Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat yang terbaru-baru ini. Kemudian ada yang Bu Ayu Siti. Ayu Siti yang ngajar di SMP 7 atau SMP berapa lupa. Kemudian juga ada Pak Rahmadi, Ketua IPTL, Ikatan Penulis Tanah Laut. Nah itu kawan-kawan senior kita yang berkaryanya sudah luar biasa. Kalau yang baru-baru ya kita belum melihat potensi kawan-kawan yang baru-baru ini. Cuman di IPTL sudah beberapa kami lihat, ada juga penulis-penulis yang baru, kemudian ada juga yang sudah di menengah itu seperti Ibu Siti Rukayah itu yang kemarin menulis membuat buku cerpen pertamanya itu Gara-gara Jarwo kalau nggak salah judulnya. Nah itu yang kawan-kawan itu. Lalu kita kembali ke Arus Sastra. Kita ke Arus Sastra. Sejauh ini kan Agustus ya, Agustus, September, Oktober, berarti masih ada kurang lebih 2 bulanan ya waktu kita nih untuk persiapan. Pada saat ini nih progres persiapan kita nih sejauh mana sudah? Kalau progres persiapan kita ini sebenarnya masih dalam tahap pengumpulan karya, pengumpulan karya kawan-kawan. Kemudian di awal September nanti atau di pertengahan di minggu terakhir Agustus kita akan melakukan penilaian dan pengkurasian karya kawan-kawan agar bisa masuk ke antologi. Kemudian siapa yang juara satunya, 2-3-nya di dalam setiap lomba. Dan setelah itu nanti kita akan membawa hasil tersebut ke percetakan buku, dan kita sudah berkomunikasi dengan percetakan yang akan mencetak buku kita. Itu buku hasil itu nanti akan dibagikan kepada kawan-kawan yang namanya ada di dalam buku antologi itu. Dan progres yang berikutnya adalah kita masih dalam tahap mengajak agar kawan-kawan itu bisa nanti berhadir semuanya, karena kita berharap kawan-kawan se-Kalimantan Selatan itu sastrawan, budayawan dan senimannya itu bisa datang ke Tanah Laut dan bisa kita
fasilitasi dan bisa kita jamu bagaimana orang-orang Tanah Laut menjamu tamu selayaknya seperti itu. Dan untuk kalau kita bisa persenkan ini mungkin sudah 70 lah, soalnya 30%-nya kan masih ini pengumpulan karya kawan-kawan. Jadi untuk konsep dan segala macamnya kita sudah matang untuk pelaksanaan itu. Jadi antusias untuk peserta lumayan ya? Lumayan, sudah kalau untuk antologi puisi itu lumayan banyak sudah. Ya. Kalau kemudian yang kami yang kami masih ragu ini adalah dalam manuskrip puisi, karena kita tahu baru satu puisi saja bisa memakan waktu sebulan kawan-kawan itu. Tapi ini loh 30-50 bulan. Apalagi banyak halaman tuh. Begini, kalau misalnya kayak puisi ya, kayak kisah cerita pendek atau kisah handap itu sebenarnya tergantung dari mood-moodnya para budayawan, sastrawan dan seniman. Ya, ketika mereka inspirasinya itu keluar tengah malam atau apa itu, bisa aja dari tengah malam tuh sampai subuh tuh bisa 50 lembar itu. Iya, langsung nulis kayaknya. Iya, langsung nulis dia. Ya, kita berharap ini nanti akan mendapat banyak peminat juga ya dari manuskrip puisi ini. Tetapi kami lihat kawan-kawan sudah ada 3 orang yang masuk ke dalam lomba ini. Nah, jadi kami berharap tuh ya minimal 10 tuh rasa himbung bana hati gitu. Ada peserta 10 orang, kami himbung bana hati. Kenapa? Karena ini sebenarnya kenapa jadi ada manuskrip puisi di Tanah Laut, karena kami menjawab tantangan kawan-kawan. Kawan-kawan itu menantang, coba Bang, kayak apa caranya Tanah Laut menangkal joki lomba. Maksudnya joki lomba itu saya sendiri misalnya bikin puisi 5. Terus nama Bu Eli, nama Bu Nelly, nama Robi saya konfirmasikan nih, kalau menang kita bagi 2 lah. Kalau kemungkinan itu yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan, tapi sebenarnya kami sebagai panitia tidak meragukan terhadap karya kawan-kawan, tetapi karena menangkap sinyal tersebut, maka nih bagaimana caranya nih agar kawan-kawan merasa bebas dari yang namanya joki lomba. Jadi itu yang kita buat di situ. Memang murni ya. Murni karyanya. Jadi kawan-kawan ada yang mau mengirim, aduh Bang, ini saya baru dapat puisi 10 Bang, sudah 1 bulan ini saya di depan laptop katanya. Oke. Bang Ruby, dulu tuh kalau Arus Sastra seingat saya itu ada termasuk juga lomba-lomba kayak berkisah bahasa Banjar. Karena pernah lo Tanah Laut juara 3 gitu ya. Kemudian juga ada basair. Nah, terus juga ada terbang tuh apa yang Amang? Madihin. Nah, ya. Apakah ini juga akan ada lagi di Arus Sastra 2022 ini? Sebenarnya itu tuh sebuah lomba yang memang ditentukan oleh kabupaten masing-masing. Nah, kalau di Balangan kemarin kan itu ada lomba basyair, syair Banjar. Ini langka juga ini. Iya, syair Banjar. Jadi setiap kabupaten itu tuh mempunyai keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, jadi di Tanah Laut, insya Allah mungkin yang tidak ada di Rapka mungkin lah. Yang kami usahakan lomba pada saat langsung itu ada lomba apa Bang? Baca puisi sama pagelaran sastra. Itu yang belum, karena yang belum. Tapi yang menariknya nanti mungkin ini kami akan menantang kawan-kawan seni pertunjukan ya. Jadi di dalam itu nanti kami berikan cerpennya atau kami berikan cerpennya kepada kawan-kawan. Ini yang akan diangkat untuk menjadi sebuah pertunjukan, dibuat mereka menjadi sebuah naskah drama dan kemudian ditunjukkan kepada dewan juri. Dan yang luar biasanya itu yang ingin kami ingin sampaikan itu adalah kawan-kawan tidak melepas yang kemarin kita laksanakan di Balangan, yaitu di sana karena di dalam lomba pagelaran sastra itu ada nanti yang namanya narator. Nah, narator ini menyampaikan alur cerita itu dengan bersair. Jadi artinya tidak lomba syair tok saja, tapi di dalam pertunjukan itu ada syairnya. Atau mungkin kawan-kawan nanti sandaran tradisinya adalah madihin misalnya. Jadi dia menyampaikan alur cerita itu dengan madihin, kemudian aktor dan aktrisnya dia di atas panggung bermain. Tapi intinya adalah yang kami harapkan adalah
syair dan madihin ataupun sastra lisan kita itu bukan sebuah tempelan saja, tapi masuk include di dalam pertunjukan tersebut. Itu yang kami masih usahakan sebenarnya. Terbuka juga akhirnya. Iya, terbuka juga akhirnya. Iya. Iya, makanya kita mengamati juga ya untuk di era-era sekarang gitu ya. Basair, bemadihin, kemudian juga bekisah bahasa Banjar ini sudah agak melangka ya, agak melangka di kalangan, apalagi kalau di kalangan anak-anak milenial gitu. Nah, ini juga kalau menurut kami sangat patut untuk kita angkat ya, sehingga untuk menimbulkan kembali bakat dan minat mereka begitu, dan juga kecintaan masyarakat ya terhadap bekisah bahasa Banjar ini ya. Karena dulu ya waktu saya masih kecil gitu ya, waktu saya masih kecil, nah tahun-tahun 70-an ke bawah gitu. Iya. Belum lahir ya. Belum. Iya. Kita identik ya, orang tua itu ketika anaknya mau tidur itu mengisahkan. Nah, jadi pengantar tidur itu berkisah. Nah, berkisah. Nah, macam-macam di kisah si Cinglur, kisah apa gitu ya. Nah, saat ini kan itu sudah menghilang. Nah, jadi itu yang perlu kita angkat juga. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan Arus Sastra ini juga akan dapat mengakomodir ya hal-hal seperti itu. Betul. Kadang juga masyarakat tanah laut bagi yang muda juga kadang ada yang masih belum tahu yang bahasa Banjar yang dalam bahasa Banjar dalam bahasa Banjar yang memang bahkan kita saling juga nggak ngerti sebenarnya. Kita orang Banjar gitu lah. Iya. Ya mungkin dari mungkin ada event nanti Haratan Bekisah bahasa Banjar ini mungkin kayak apa menggunakan bahasa Banjarnya ini gitu ya. Yang benar-benar memang bahasa Banjar kada bercampur lawan bahasa lulu en gue gitu. Kalau event tahunan itu sebenarnya Bekisah bahasa Banjar ini ada di Dispusip ya. Perpustakaan itu mereka dari kabupaten, provinsi gitu, seperti itu. Iya, dan sasarannya kan anak sekolah ya. Nah, kita berharap juga sasarannya secara umum gitu ya. Ada orang-orang yang lebih dewasa mungkin lebih seru gitu. Kalau dulu juga waktu zaman saya kecil juga, nah tahun-tahun 70-an itu kalau ada pertunjukan tuh sering juga ada pertunjukan bekisah. Dulu Artum Ali ya. Saya suka sekali nonton kemana-mana gitu. Jadi saya mendengarkan teguring-guring. Kalau namanya? Itu, ya sekarang kan sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu juga yang masih perlu kita angkat. Ulun dulu 4 lomba bercerita bekisah bahasa Banjar itu di Balai Bahasa 2017 kalau kada salah itu. Dan kita juara satunya. Oh ya, mantap. Iya. Bekisah dulu. Oke. Baik. Saya tadi mau tanya juga ke program kerja nih ya. Nah, jadi Dewan Kesenian ini kan berkantornya di mana, Pian? Untuk sementara ini kita ruangan itu diberi di di belakang kantor Dinas Pendidikan itu apa namanya? SKB. SKB itu ada di situ ruangan kita, sekretariat kita. Oke. Nah, ini perlu diekspos nih. Ya, ada nanti para budayawan, sastrawan, seniman yang ingin silaturahim ya. Iya, silaturahim. Itu kantor resmi, kalau kantor harian di kedai kopi. Tempat kumpulnya biasanya di sini. Soalnya situ akses ke situ kan kita perlu agak-agak ini ya, agak-agak alot. Jadi lebih mudah kalau sambil ngopi ya. Inspirasinya jadi lebih aneh ya. Mau dong. Bisa datang. Bisa aja beri sendiri gitu. Kapan lagi loh? Iya. Nah itu. Lalu program kerja yang sudah disusun nih untuk periode Bang Hadani dan Mas Robi ini untuk 2022 sampai dengan 2027 mungkin secara global gitu programnya nih apa aja nih? Bicara program itu kami ada memiliki program jangka panjang dan jangka pendek, jangka menengah juga ada. Jadi jangka panjangnya itu saya berharap nanti kesenian kesenian di Tanah Laut itu memiliki ruang tersendiri untuk yang bisa mewujudkan kawan-kawan kalau ada pertunjukan tari ya di sana tempatnya. Kalau pertunjukan teater di sana juga tempatnya. Kalau misalkan ingin melaksanakan pembacaan puisi dan lain sebagainya macamnya juga ada tempat yang representatif untuk itu. Gedung kesenian misalnya. Iya, kita belum punya ya. Belum memiliki. Ada sih sebenarnya kita memiliki
tempat untuk pertunjukan, tapi cuman hanya tempatnya saja, sedangkan untuk peralatan, dudukan untuk tribun segala macamnya kita belum memiliki. Jadi kita sudah mungkin nanti akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana agar tempat tersebut memiliki tribun yang bisa untuk diduduki oleh penonton, agar pertunjukan tuh di satu tempat di situ gitu, untuk pelaksanaan. Dan kemudian terpusat. Kalau yang program menengah itu kami akan mencari bibit-bibit dalam berkesenian itu. Kawan-kawan yang kita lihat adalah di tanah laut ini, kalau sastrawan itu banyak ya, kawan-kawan sastrawan banyak. Kalau kawan-kawan pemusik ya juga lumayan banyak. Kemudian kalau tari juga banyak sanggar seni tari di Kabupaten Tanah Laut. Yang kurang ini adalah kawan-kawan pelukis dan teater. Seni teater itu yang sangat minim kita miliki di Tanah Laut. Nah, jadi mungkin program jangka menengahnya itu adalah kita akan lebih fokus kepada pelatihan anak-anak seperti workshop ya Bang. Ya, seperti workshop. Seperti itu. Oke. Bang, kita break dulu, kita ada penelpon yang bergabung, Bu. Silakan, Bu. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah tangga 1, Bang. Lalu pindah gancang suara nih. Semangat ya. Sudah cair kalau. Selamat pagi rekan-rekan yang dari DKJ. Dewan Kesenian Daerah ya. Pak Haryanto Batu Ampar. Oke, silakan Pak. Jadi gini, ulun mandang udakun nih. Tadi itu kan ulun mendengar bahwa Dewan Kesenian Daerah ini kan sudah lama sebenarnya ulun mendengar. Ulun kira ini mati suri, Bu Nelly, ada lagi. Cuman dengan adanya di radio ini kan berarti ada nih. Ada. Artinya ada tempat. Ganteng-ganteng lagi kan melihatkannya di Facebook, melihatkannya. Ya, beliau live streaming, Mas. Ada eventnya belum, Bang lah. Jadi sebenarnya sejauh mana sih peran pemerintah daerah terhadap Dewan Kesenian Daerah ini? Sampai-sampai kan orang-orang kan tidak diperhatikan, ini ulun lihat. Kalau dulu waktu ulun masih anum itu sering ulun melihat. Emang tua sekarang? Lanjut. Ulun sering melihat dulu tiap sore itu Sanggar Haripi dulu, Bu ya. Iya, betul. Sering ada di mana, di Dopo latihan tiap sore, atau apakah tidak tersentuh atau gimana? Saya nggak tahu tuh. Nah, peran pemerintah daerahnya sampai di mana itu? Mungkin instansi terkait lah. Nah, untuk yang kedua nih ulun hanya saran aja, mungkin lewat Dewan Kesenian Daerah itu bisa nanti menciptakan penulis-penulis yang nama-nama daerah di Tanah Laut, Bu. Misalnya nih, Tajo Pecah itu apa sih? Kenapa jadi dengaran nih Tajo Pecah? Apa artinya? Ini apa sih? Gitu. Batu Ampar ada pian ya. Ujung batu itu apa sih? Kok ada ujung batu, ada batu tungku, ya kan? Nah, itu kan bisa digali lagi itu. Nah, saya kira itu aja, teman-teman yang dari Dewan Kesenian Daerah. Sukses dulu untuk arus sastranya, mudah-mudahan. Amin. Bang Iwan pagi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, suara pendengar kita di 0811 5012 304. Ada Pak Haryanto dari Batu Ampar. Iya, pertama tadi peran Pemda ya terhadap Dewan Kesenian, Dewan Kesenian Daerah. Nah, kemudian saran ya untuk menulis tentang sejarah nama-nama desa gitu ya. Nah, oke, langsung ditanggapi ini, berbagi mungkin yang pertama mungkin Pak Mas Hadani dulu nih. Peran pemerintah itu kami tidak tahu ya dulu ya, ketika sebelum kami menjabat tuh seperti apa, kami tidak ingin menanggapinya karena kami tidak sebagai ketua waktu itu. Jadi ketika 2021 kami terpilih sebagai ketua dan sudah menjabat di 2022. Alhamdulillah ketika kami menyodorkan kepada pemerintah daerah, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Sekda, kepada Dinas Pendidikan, ini loh kita dimandatkan untuk pelaksanaan arus sastra. Tanggapan yang luar biasa itu, kita laksanakan, jangan kada. Seperti itu, artinya sampai saat ini dukungan pemerintah kepada kita insya Allah luar biasa. Cuman karena mungkin ada beberapa hal ya kira-kira yang karena tahun ini hanya fokus kita kepada arus sastra dulu di tahun ini, jadi
kita nanti insya Allah di 2023 kita akan membuat program kerja yang lebih luas lagi untuk kawan-kawan di seniman di tanah laut. Nah kemudian untuk yang sejarah-sejarah saran tadi ya. Saran itu ulun lupa atau mudah-mudahan ini benar adanya. Dulu pernah sebenarnya ulun membaca kumpulan cerita pendek di Dispusip. Ada mereka di situ buku tentang cerita itu. Nah dan juga yang kami inginkan di sini adalah di Arus Sastra ini sendiri tema untuk penuliskan kisdap, tema untuk menuliskan naskah drama itu berasal dari tanah laut. Nah, jadi kawan-kawan itu nanti dia bisa mengangkat dari legenda, bisa mengangkat dari termasuk tadi dari sejarah tadi termasuk dari sejarah tadi. Mudah-mudahan kita melihat kawan-kawan ini jeli dapat melihat tema yang kita sodorkan itu. Iya. Karena memang kita cukup menarik ya nama-nama desa di Kabupaten Tanah Laut ini kayak aneh-aneh gitu ya. Ya, kata Jawa Pecah, Ujung Batu benar. Ya Saranghalang. Jadi kalau boleh bercerita dulu waktu saya sekolah di tahun 81 gitu ya. Masih juga. Masih juga ya. Bilang wow aja. Jadi ada teman saya dari Banjarmasin itu yang datang ke Plehari gitu ya. Tiba-tiba dia mau minta bawa ke Saranghalang gitu. Ya, dia pikir kan Saranghalang itu kan berada di atas gitu ya, di atas pohon gitu. Karena ada desa Saranghalang, adakah desa di atas pohon katanya kan Saranghalang atas pohon. Nah, jadi itu juga sangat perlu karena ini unik ya, jadi menarik perhatian. Jadi ini juga perlu diangkat. Nah, benar seperti ini. Nah, silakan Mas Robi ditambahkan. Iya. Saranghalang kita kau Buma. Iya. Mungkin kalau pengumpulan masalah itu bisa ada kemarin berbicara sama bagian Dispusip. Tuh ada teman bagian dari sejarah. Mungkin untuk proker selanjutnya kami lebih kepada pemetaan dulu. Pemetaan dulu di mana para seniman, para budayawan, sanggar-sanggar. Nah, mungkin setelahnya bisa kami pikirkan ini. Karena memang menjadi sebuah catatan ya. Ini. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat Arus Sastra ini akan terangkat ya. Kayaknya kawan-kawan itu sudah kemarin ada nanyanya kira-kira Bang kalau sejarah-sejarah atau ngarang-ngarang desa di Tanah Laut tuh kira-kira ada aja di Facebook ya, carian aja itu. Atau di Google cari sorak Di Dispusip datangi. Kami juga sudah mengarahkan. Katanya ya Takisung apa sih kira Takisung gitu. Dan terkait peran pemerintah sekarang juga mungkin bisa dikatakan luar biasa. Iya. Karena kemarin juga baru-baru aja yang kita sudah launching logo Arus Sastra ini dan itu kami tidak mengira juga gitu. Ternyata setelah 19 tahun perhelatan Arus Sastra hanya di Tanah Laut yang mengadakan launching logo ya. Dan saya lihat saya pernah ada sedikit melihat tuh ada tanduk tanduk hijau. Ini dari Dewan Kesenian sendiri yang bikin atau gimana? Itu kemarin kami memang membuat tanduk beberapa kali perubahan ya. Jadi ketika itu kami bawa ke Pak Sekda, ada masukan dari beliau. Kemudian kami bawa ke Bapak Bupati. Sambutan beliau positif dan masukan yang kami tidak terpikirkan sama sekali itu kalau bisa tanduknya itu sebelah 6 sebelahnya 5 karena 1965 adalah hari lahirnya Tanah Laut. Jadi sebenarnya logo Arus Sastra itu menandakan Arus Sastra sendiri, menandakan Tanah Laut sendiri. Seperti itu. Kita tahan ada penelpon. Iya, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, dengan Ibu Enor ini di Bati-Bati. Oke, Bu Enor. Iya, silakan Bu Enor. Iya nih, kepada Dewan Kesenian Daerah lah. Rasa ingat bahari itu, kita tuh setiap tahun tuh ada mengadakan acara model kayak pentas seni. Nah, jadi di situ digelar adat bakawinan orang Banjar. Jadi mulai badatang, mulai baantaran sampai kepada tuntung bakawin banikahan sampai tuntung pada bakawinannya. Nah, prosesi itu tuh yang
ini sebagai upaya untuk melestarikan budaya Banjar. Nah kita melihat inilah orang berkekawinan sudah ada lagi nang bujur-bujur budaya Banjar. Iya bujur apalagi sampai busung pengantin. Nah itu ada lagi. Nah kayak apa misalnya nih lah kalau Dewan Kesenian Daerah nih menggelar lagi kegiatan-kegiatan yang kayak itu dalam rangka melestarikan budaya Banjar nih. Jadi pakaian adat Banjar nang sebujurannya kayak apa? Campur kreasi-kreasi nang ini itu. Nah pelaminan Banjar tunang bebantal-bantal segala itu. Nah kan, nah jadi kita melestarikan budaya Banjar yang bujur-bujur budaya kita kan lawan orang Jawa. Orang Jawa ini masih nang bebasuh batis tuh masih. Bejak intalo ya kalau. Kadada lagi. Nah bejajak intalo masih. Kita kadada budaya Banjar nih ini kita sudah hampir terkikis kalau nang budaya aslinya bepangantenan misalnya nang kayak itu. Nah jadi arus sastra nih, nah kan kalau sebujurannya lah di apa istilahnya dikemas dalam acara yang bisa juga untuk menampilkan pelestarian budaya Banjar sebagai pendorong ya. Jadi kita nih kada terobsesi dengan kemajuan zaman wahini aja, di mana wahini kita mengumpati istilahnya kan literasi digital dan lain sebagainya, tetapi budaya-budaya yang menjadi dasar budaya kita ini yang harus tetap dilestarikan karena itu menjual nilai yang sangat menjual sekali, apalagi karena bisa dijadikan sebagai objek wisata atau apa kayak itu. Nah jadi mungkin itu aja sedikit masukan karena ulun bahari lagi acara itu ulun jadi pemain hadrahnya. Nah jadi ulun himung bener bahari lah ya aja nih mau terpayungnya nyimpian nih lain bukan kibar bendera aja. Nah jadi tadi pertanyaan juga dari Bapak Haryanto tadi lah tentang apa sanggar seni dulu bujur kita di Pendopo dulu ada sanggar seni kekanakan belajar menari. Nah, ini mungkin kada ada lagi kekanakan yang tahun ngaran tari Japin yang kayak apa. Nah, jadi istilahnya bagusnya misalnya kita budayakan lagi atau kita bangun kembali sanggar-sanggar seni itu tuh. Nah, jadi kada hanya milik perorangan aja. Sekarang ini kan kita ada Jepang sanggar-sanggar seni, tapi itu dikelola oleh perorangan swasta. Betul. Nah, kalau kita harapkan kan ini ada fasilitasi dari pemerintah, mungkin didasari oleh Dewan Kesenian Daerah untuk menjadikan suatu wadah bagi anak-anak generasi muda kita itu untuk menyalurkan bakat seni mereka kayak gitu. Nah, daripada mereka main HP terus atau nongkrong di muka kantor atau nongkrong di taman-taman. Nah kayak itu aja yang kira-kira ulun bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Hostnya luar biasa bener. Nah hostnya ini luar biasa bener kayak lagi halus juga ya. Cilenor tiba-tiba di mana tuh? Kasihan banget narasumber kertapi tahun. Ya terima kasih banyak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih PR di KDR. Jadi dituntut di KD sekarang untuk lebih hot ternyata banyak pemerhatinya nih di KD ya Mas Hadani. Jadi luar biasa Cilenor nih, jangan-jangan juga Cilenor nih kalau kada budayawan, seniman atau sastrawan. Iya. Nah, ini juga kan yang memang perlu sekali tadi ya seperti disampaikan oleh Cilenor. Ini tanggapannya seperti apa nih Mas Hadani? Pertama himung mana dengar ada orang bati-bati nelpon ke sini. Kita orang bati-bati juga. Nyata iya. Satu negara. Jadi untuk untuk yang pagelaran seni yang setiap tahun itu karena kita hanya berpijak kepada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya kan. Jadi kita mengikuti mereka saja untuk di 2022 sampai 2023 kayaknya sudah masuk anggaran, jadi kita tidak bisa membuat itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencarikan sponsorship untuk melaksanakan acara yang demikian. Dan kami tadi sempat berkijip-kijipan lawan Obi, iyalah jakanya kita Pang Arus Sastra ini acara pembukaannya kita kemas dengan acara yang demikian bisa jadi gitu kan. Kami nanti berkonsultasi lagi. Rencananya kemarin memang pembukaan itu kami akan sudah kami katakan tadi bahwa di acara pembukaan itu akan menggabungkan seluruh unsur kesenian, yaitu unsur tradisi lisan atau sastra lisan dan segala macamnya, yang rencananya dibuka dengan balamut lah balamut. Nah jadi dikemas dalam acara lamut, baik itu sambutan Bapak Bupatinya, kemudian sambutan-sambutan yang lainnya kita yang mempersilahkan bukan MC lagi tapi lamut. Main belemot. Ini Bupati kita, nah sambutan Bupatinya sudah sambutan
nyambung lagi lamutnya dengan acara-acara berikutnya seperti itu rencananya. Kemasannya ya. Iya. Oke. Nah, lalu mengenai sanggar-sanggar seni kita yang saat ini, memang seperti yang disampaikan oleh Mas Hadani tadi kan, sanggar seni kita ini banyak memang ya. Cuman lebih kepada kayak personal begitu ya. Nah, lalu bagaimana nih agar sanggar-sanggar seni ini memang terwadahi dan terpusat terakomodir, terbina begitu dengan baik begitu. Mungkin Mas Robi nih. Mungkin seperti yang Ung katakan tadi, kita lebih memetakan dulu sanggar-sanggar ini di mana aja ada sanggar, gitu. Kemudian istilahnya melihat orang sebelah juga. Nah, bukan kabupaten lain. Jadi mereka itu ada proker yang mengadakan setiap bulan itu ada latihan gabungan. Latihan gabungan. Jadi kan setiap divisi di kabupaten di DKD itu kan ada divisi teater, tari, musik, sastra. Jadi nanti ada gabungan latihan masing-masing. Setiap sanggar nanti digabungkan. Habis itu diadakan suatu pertunjukan. Nah, itu mungkin akan lebih menjalin silaturahmi lah. Iya, betul. Itu fasilitas wadah ya. Iya, saya terinspirasi juga tadi apa yang disampaikan oleh Acil Enor tadi ya. Nah, saya teringat kayak di Thailand gitu ya, kayak di Thailand gitu. Iya, dia ada satu kampung yang memang dilestarikan, kampung kayak kampung Dayak gitu, dilestarikan, dan dia punya jadwal pertunjukan. Jadi setiap bulan atau 2 minggu sekali gitu dia ada pertunjukan budaya, seperti tadi yang pertunjukan pentas seni adat Bekawinan, karena ada pertunjukan 7 bulanan ya, wanita ibu hamil gitu ya, 7 bulanan. Kalau sekarang kan sudah menjadi baby shower gitu ya. Iya, padahal 7 bulanan gitu ya. Dan macam-macam adat-adat kita. Nah, mungkin pada kedepannya mungkin nanti Dewan Kesenian juga dapat memprogramkan ini agar ini juga bisa menjadi sebuah agenda rutin agenda rutin kita begitu di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Dan ini luar biasa ya, bersinkronisasi juga dengan banyaknya kita memiliki potensi-potensi pariwisata ya, mungkin bisa di daerah pariwisata juga dipertunjukkan begitu ya. Nah, seperti itu. Ya, betul sekali. Kami juga pernah berpikir kalau Tanah Laut ini kehidupannya tidak hanya orang Banjar, jadi multikultur sebenarnya. Jadi kami mencoba untuk di tengah-tengah lah seperti itu, maksudnya tidak terlalu, walaupun kami orang Banjar kan, tapi kami tidak ingin yang lain itu Banjar gerang pian. Banjar ulang. Kayak Arab ini. Ini dasarnya Oke, lanjut. Jadi kalau yang kami ketahui di kegiatan di kebudayaan itu, bagian kebudayaan, bahwa mereka tetap ada kegiatan masing-masing. Kalaunya dalang Banjar kena wayang Banjar ada, maka wayang Jawa juga ada. Dia kan setiap tahun pelaksanaan itu terus kita laksanakan. Dan tari-tarian, kalau tari-tarian kan malah banyak tari Banjar biasanya. Jadi kami mencoba untuk berada tidak kada hendak ini akan sebuting ini, tapi kami mencoba di tengah-tengah, dan kami akan mencoba untuk berkomunikasi kepada kawan-kawan yang, dan itu PR-nya Dewan Kesenian ya, agar dapat mengakomodir semua kesenian yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Yang kita tahu ya, di Tanah Laut ini penduduknya yang multi etnis. Jadi tentu juga banyak sekali kebudayaan, seni-seni yang juga perlu ditampilkan begitu. Dan memang ada beberapa daerah yang masih memang kuat sekali ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Bramban aja, kita setiap perkawinan ada yang ngusung ya, dan disertai dengan kuntal. Ya, ini juga saya salut sekali masih saat ini masih mempertahankan. Ya, bagaimana kita nanti ke depannya kita berharap semuanya dapat melestarikan ya, melestarikan memang budaya-budaya Banjar yang asli. Jadi jangan dicampur-campur begitu kan, yang kreasi-kreasi yang milenial gitu ya. Karena kan ini adalah kekayaan budaya nenek moyang kita begitu. Kalau sudah menjadi campuran-campuran, jadi sudah bukan ciri khas lagi begitu. Nah itu ya PR DKD ke depan. Yang pasti memunculkan regenerasi. Iya, betul sekali. Penting sekali itu. Iya, sepertinya cukup berat ya. Oke, berat sekali. Iya, perlu 5 tahun, 10 tahun atau. Iya, yang penting kan ada sudah meletakkan dasar-dasar atau fondasi-fondasi gitu untuk semangat itu. Ya, agar kita bantu.
Iya, kita tadi dengan talk show gitu ya. Kita sebulan sekali. Kita gabung bisa juga nanti. Oh, boleh juga. Iya, boleh. Siap. Ya, sebelum itu mungkin nanti akan ada rapat besar begitu ya para seniman. Ini apa sih yang mungkin terakhir nih Bu, kita pernah angkat telepon terakhir masih ada? Oke, baik, silahkan. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah di Ambungan. Iya, tapi nggak ada di Bati-Bati. Mobile ini. Oke. Apa kabar nih Bu Armah? Selalu semangat, bahagia, ceria selalu. Iya, alhamdulillah. Oke, silahkan. Ini ada yang bertakon sedikit aja, Bang. Mudah. Apakah di tanah laut ini sudah ada spesial sekolah? Diulang Bu Armah. Sudah ada, halo? Tanah laut. Sudah ada. Tunggu tanah. Diulang Bu Armah. Hari di tanah laut ini, apakah sudah ada grupnya seperti Hadiahan, Jatim, gitu. Jadi kan umpamanya orang tempatnya dulu orang Jambungan dulu kan belum Jambungan. Iya. Atau di lain desa itu kan. Umpamanya ada anak kawinan apa hendak nih Jatinan aku mewah kan. Iya, tinggal ke Dewan Kesenian gitu ya minta alamatnya. Jadi kan apakah ada sudah disediakan di tanah laut ini di Pelari. Oke. Jadi kan ada berhadrahan nyewa ke jauh kan kalau bisa tuh ada di tanah laut gitu nah. Oke, betul kayak sekali. Japin segala itu Bunda. Iya, oke. Oke. Nah, apa ya, Bu Arma karena bisa kalah juga. Iya, mantap sekalinya. Iya, seniman juga toh. Pian kan anak Japin bahasa. Kadang kalau adat Banjar, adat kami itu masih aja kayak mandi-mandi, masih aja juga zaman lo mandi tebu, manisan itu gitu lah. Iya, pakai mayang. Masih aja, pakai mayang. Iya, mayangnya tapi ada lagi. Dicari Bunda. Yang banyak mayang sari. Sebabnya orang tua nih orangnya orang Kapuas Dayak juga Pak itu nah. Iya. Jadi kada bisa ketinggalan itu adat itu Bunda. Oke, alhamdulillah ya. Tapi yang Bu Arman yang maunya tuh itu Pak di kanal itu tadi apakah sudah ada grupnya kayak itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Armah. Iya, terima kasih Bu Armah lah. Terima kasih. Iya Mas Iwan biar jauh asal ada pandurnya lah. Iya, siap ini. Terima kasih. Oke, baik. Makasih banyak lawan Bapak juga tadi lah. Makasih banyak. Dan semuanya sehat. Amin. Oke. Lancar terus aktivitasnya. Amin. Oke. Makasih. Ya. Mas Iwan sama Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Armah ya, beliau ini termasuk juga pemerhati. Nah, ini tadi dipertanyakan nih apakah ada sudah mungkin data-datanya ini Mas Hadani ya. Seperti data-data pemetaan ya. Iya, ada misalnya yang ibaratnya direkomendasi gitu ya oleh Dewan Kesenian. Iya, Dewan Kesenian Japin misalnya kayak dulu kan ada hadrah Bati-Bati misalnya yang sudah direkomendasi. Nah, jadi kalau ada hajatan, kalau ada kegiatan-kegiatan budaya gitu ya, tinggal mengoling ke di KD. Iya, bagaimana? Kalau untuk grup Senoman Hadrah itu kita banyak bisi kontaknya, tinggal eksekusi saja. Karena kemarin waktu MTQ kita karena di Bati-Bati karena kebetulan juga Ulun sebagai ketua koordinator acaranya, jadi kita menampilkan Senoman Hadrah tuh malah yang ketika itu banyak yang main tuh anak-anak SD lagi masih. Jadi kita banyak bisi bibit untuk Senoman Hadrah tuh banyak bibitnya masih. Kalau untuk Bejapinan ini gawian Robi nih. Soalnya fokusnya di musik nih. Iya. Gimana Mas Robi? Ini Bejapinan apa dulu? Begandut. Tim Melayu. Karena kalaunya Bejapinan sebenarnya kalaunya sanggar-sanggar tari itu banyak aja di Pelehari ini kan. Ada beberapa di Takisong ada, di Bati-Bati ada gitu sebenarnya. Mungkin itu tadi karena tidak terangkat tidak terekspos ya. Oke. Makanya banyak yang tidak tahu. Gitu. Oke. Nah, lalu nih misalnya Mas Hada nih Mas Robi, ini seandainya ada orang-orang kita gitu ya, masyarakat kita yang ingin minta kontak atau minta rekomendasi dari Dewan Kesenian, ini kemana nih datangnya?
di kantor tadi kita pindah di kantor. Iya di kopi kenapa pindah? Katanya sekali puang. Ini gimana? Ada akun kah? Ada apakah gitu nomor kontak yang bisa dihubungi atau gimana gitu Dewan Kesenian sendiri? Kalau di Facebook ada Dewan, di Facebook di Instagram juga ada. Jadi bisa hubungi lewat situ atau akunnya apa? Kalau nomor kontak kami 0852 0852 48 86 10 20 Nah itu ya. Jadi bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM ya, khususnya yang akan mungkin minta rekomendasi ya, grup-grup Sinoman Hadra, grup-grup Japin gitu ya, dan grup lain yang berkenaan dengan budayawan, seniman dan sastrawan. Nah, ini dapat menghubungi di 0852 4886 10 20. Iya, hadani had ya. Bukan kalau ya had. Iya, nah itu Bapak ada orang Banjar tadi, orang Bati-Bati. Oke, Bu. Ya, sepertinya kalau bincang-bincang soal seni nih, apalagi ya ruang lingkupnya nih cukup banyak, dan kita juga akan menghelat arus sastra ya Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut. Tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan, hal yang perlu kita cermati ya, dan yang lebih penting juga adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat. Karena tentu Dewan Kesenian tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa bantuan dari masyarakat dan semua elemennya. Kita berharap seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih Mas Sadani? Pesannya apa? Karena Aruh ada di Tanah Laut, maka kami harapkan kawan-kawan sastrawan Tanah Laut agar meramaikan pengumpulan antologi penyair Kalimantan Selatan, dan kemudian juga kami harapkan agar bisa berpartisipasi di dalam lomba-lombanya, karena arus sastra kita di Tanah Laut ini adalah milik kita semua. Iya, betul. Oke, jadilah tuan rumah yang ramah ya. Iya, oke. Yang meramaikan kegiatannya sendiri. Iya. Dukung. Iya, baik. Waktu kebersamaan kita sudah lewat. Sudah lewat. Sudah lewat. Ujung lagi kan sudah lewatnya. Asik banget kalau ngobrol soal sastrawan ini ya. Oke. Namun mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini dapat benar-benar memberikan inspirasi bagi kawan-kawan semuanya ya, khususnya dalam rangka andil masing-masing di arus sastra Kalimantan Selatan tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut ini.